Halo semuanya, saya Madede Yudika Pranata dengan NIM 2513041018 dari kelas 2B Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan jajur timus dengan kajian etnomatematika dan sainsnya sedikit. Bahan pertama ada singkong, kelapa, gula merah, dan yang terakhir daun pisang. Masuk ke proses pembuatan. Pertama kita potong dulu singkongnya karena terlalu besar, dan kita lanjut untuk mengupas kulitnya terlebih dahulu. Dari dulu dalam sejarah asmara, paling sulit mengukur dalamnya cinta. Yang sengsara, yang bahagia, patah tumbuh berganti sepanjang masa. Kangen rindu. Setelah proses mengupas, kita lanjut ke proses pencucian. Ini berguna untuk menghilangkan getah-getah dari singkong tersebut dan bakteri atau kotoran yang menempel dari kulit singkong tersebut. Malam minggu, si malam panjang, ngelepas rindu, bertemu pandang, tanggal muda. Setelah itu, kita potong lagi singkongnya menjadi bagian yang lebih kecil. Ini memudahkan kita untuk memegang saat proses pemarutan singkong tersebut. Jangan khawatir, biar tepos, yang penting hadir, tanggal muda, jangan ditunda. Lanjut ke bahan kelapa, yang dimana kita bakar dulu kelapanya. Fungsi dari pembakaran kelapa itu untuk menghasilkan aroma atau rasa yang khas dari kelapa dan mengurangi kadar air yang ada pada daging kelapa tersebut, dimana ini akan memudahkan untuk dipisahkan dari tempurungnya, dan ini juga bisa menghambat dari pertumbuhan mikroba. Demi cinta, uang habis gak peduli. Setelah itu, kita pisahkan kelapa dari tempurungnya. Dan juga untuk kulit di bagian daging kelapanya itu kita kupas juga. Hari Sabtu, malam minggu, Lanjut ke proses pemarutan singkong dengan arah vertikal secara berulang. Fungsi dari pemarutan ini akan memperkecil partikel dari singkong dan untuk mengekstrak pati dari singkong tersebut. Serta ini juga akan mempercepat pematangan pada proses pengukusannya nanti. malam minggu, si malam panjang, ngelepas rindu, bertemu pandang, tanggal muda, jangan ditunda. Kelapa yang sudah dikupas tadi kita parut juga. Fungsinya untuk mempercepat proses karamelisasinya nanti, atau lebih tepatnya untuk memicu reaksi dari Maillard atau pencoklatan. Lanjut, tambahkan gula merah untuk menghasilkan rasa manis pada adonannya, yang dimana terdiri dari glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Gula merah ini juga akan mengalami proses karamelisasi pada saat pengukusannya nanti. Sudah merasuk di dada, isi kantong keluar tanpa Tambahkan sedikit garam untuk memberi sensasi gurih dan sebagai penyeimbang lemak santan pada parutan kelapa tadi. demi cinta. Lalu tambahkan gula pasir sebagai rasa manis yang bersih, karena gula pasir ini kandungannya berbeda dari gula merah. Uang habis gak peduli, demi cinta nih. Lanjut ke proses pengadukan atau homogenisasi. Ini berfungsi agar seluruh bahan tersebar merata, sehingga rasa manis dari gula merah, gula pasir, dan gurih dari garam tersebar merata pada adonan timus. Untuk daun pisangnya kita potong menjadi ukuran 20 x 12, yang dimana fungsi dari daun pisang ini menjaga kelembapan dari makanan sebagai antimikroba alami dan memudahkan dari proses pembentukan adonannya nanti saat pembungkusan. Kangen rindu. Bentuk dari adonan tersebut merupakan bangun ruang silinder dengan rumus volume V
sama dengan Pi kali R kuadrat dikali T. yang bujangan, apalagi yang sedang dilanda cinta. Lanjut ke proses pengukusan, kita susun adonan dengan rapi yang sudah dibungkus tadi. Setelah itu, proses ini merupakan proses yang menggunakan panas dari uap untuk membuat adonannya tersebut menjadi matang. Dia sedikit, yang penting ada pegangan. Setelah matang, kita perlu diamkan beberapa adonannya beberapa menit agar suhu dari adonan tersebut tidak terlalu panas. Tangga muda, jangan ditunda. Pulang nonton, palaku singgah karuan. Kalau cinta sudah merasuk ke dada, isi kantong keluar tanpa sengaja. Jaga gengsi. Setelah kita diamkan beberapa menit, kita review dari hasil tersebut. Hasilnya itu, proses dari karamelisasinya itu sempurna, yang dimana terlihat dari warna adonan tersebut. Berkat proses homogenisasinya itu, rasa dari adonan tersebut itu merata, yang dimana manis, gurih itu merata pada setiap jajan timus tersebut. Kangen rindu adanya di hari Baik, sekian video dari saya. Terima kasih.